Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back. Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Meskipun Scoopy terbaru kemarin launching di akhir tahun 2020, tapi Scoopy Karbu ini pamornya masih tetap terjaga ya. Dengan berbasis dari bit karbu gitu, motor ini cukup bisa bersaing di pasar motor bekas. Seperti apa detailnya, kita saksikan di video ini. Nah, Scoopy ini dipasarkan, di launching ya kurang lebih di bulan Mei tahun 2010, di mana AHM itu cukup berani ya memasarkan model Scoopy ini di pasaran, karena pada waktu itu kompetitor-kompetitor bersaing untuk lebih modern, sedangkan Scoopy ini keluar dengan gaya retro yang stylish gitu ya. Nah, ini merupakan basis dari Honda Beat, jadi Honda Beat Karbu dengan bodi yang seperti ini, dan ternyata cukup sukses di pasaran. Sampai sekarang Scoopy itu sudah kurang lebih sekitar 5 generasi, dan ini adalah generasi pertama dari Honda Scoopy. Memiliki mesin 110 cc 4 tak dengan karburator berventuri 22 sebagai suplai bahan bakarnya. Scoopy ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 8,28 PS. Mesin ini merupakan mesin yang sama digunakan di Beat Karbu waktu itu ya. Memiliki harga di atas Beat dan tetap di bawah Vario, motor ini memiliki segmentasi tersendiri di kelasnya. Ditambah kompetitor tidak memiliki desain yang unik dan klasik seperti ini, membuat motor ini kian sukses di pasaran. Nah, Scoopy ini lahir dengan gaya retro ya, gaya klasik ya, dimana gaya klasiknya itu disuguhkan dengan beberapa ornamen-ornamen yang membulat. Kita lihat dia spionnya bulat, kemudian cover speedometer ini bulat, sen bulat, headlamp bulat, dan bentuk sayap ini yang membulat. Di sebelah sini cuman agak sayang ya, jadi sennya ini kan masih sen bohlamnya masih halogen. Nah, cahaya dari sen ini kurang terang, jadi sen ini agak kurang terlihat buat pengendara lain gitu ya. Kemudian lanjut ke headlamp, dia masih menggunakan reflektor dan bohlam halogen. Bentuk reflektor dalamnya juga ini terkesan bulat dua seperti ini ya. Ini untuk lampu senja dan ini untuk headlamp utamanya. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah bentuk spakbornya juga yang agak membulat gitu ya, tidak berbentuk lebih lancip atau lebih seperti apa gitu. Ini lebih terkesan membulat, dan dia memiliki ban ring 14 dengan ukuran 90/80. Pengereman dia sudah memakai cakram depannya, shocknya dia teleskopik biasa ya. Jadi nah, itu kesan retro dibalut dengan beberapa sentuhan-sentuhan modern ya, seperti cakram kemudian dan reflektor yang bening seperti ini, menjadikan motor ini benar-benar stylish gitu ya. Dibanding dengan generasi selanjutnya, tampilan dari Scoopy generasi pertama ini menurut saya lebih stylish dan lebih keluar kesan klasiknya. Kita lihat di bagian samping dari Honda Scoopy Karbu ini Scoopy tahun 2011 ya. Jadi meskipun berbasis sama dengan Honda Beat Karbu, tapi dia agak sedikit lebar di sebelah deknya ini ya. Jadi dek bawah atau footstep pengemudi ini terkesan lebih lebar dibanding dengan Beat Karbu. Kemudian lanjut ke bagian desainnya. Jadi warna ini merupakan warna yang menurut saya paling cocok lah untuk sebuah Scoopy ya. Jadi perpaduan antara 3 warna, putih, kemudian coklat, coklat agak muda dan coklat pekat, coklat tua, itu membuat motor ini terkesan lebih klasik dan stylish gitu ya. Nah, lanjut ke bagian cover nih, ke belakang nih. Kalau ke belakang, jadi ya memang masih membulat juga ya di sini. Dia terlihat
seperti setengah oval gitu ya. Bentuknya ini seperti setengah lingkaran oval. Dia tidak memiliki stripping yang terlalu banyak, cuman dia ada emblem Scoopy di sini dan ada 2 garis yang ditarik dari belakang ke sini dengan warna yang sesuai dengan warna dop sebelah sininya. Ini membuat Scoopy ini lagi-lagi lebih baik dibanding generasi kedua dan generasi ketiga. Cuman memang kalau dibanding dengan Scoopy Donut, ya Scoopy Donut itu ya memang lebih baik lah gitu desainnya dibanding dengan ini. Cuman ini ya untuk generasi kedua dan generasi ketiga ini jauh lebih apik menurut saya. Lanjut ke bagian belakang nih. Di bagian belakangnya memang bentuk bodinya tidak membulat ya, di sini agak lancip ke sini. Cuman dia dikesankan bulat dengan bentuk stop lamp yang seperti ini. Lagi-lagi dalamnya juga bulat ya. Dia ada 2 bagian antara lampu senja dengan lampu stop lampnya. Kemudian sennya juga ini masih sama kayak yang depan, bulat ini sennya, kecil seperti ini. Ini kelemahannya di sini nih. Menurut saya ini sennya itu tidak terlihat apalagi di bagian belakang ya. Jadi kalau mau ya sedikit modifikasi, sennya ini digentilah dengan ya bohlam-bohlam yang agak lebih terang gitu ya, biar signal sennya itu terlihat gitu ya. Kemudian lanjut ke bagian spakbor nih. Spakbornya ya bentuknya seperti ini standar ya. Kemudian di pelek, dia pelek sama menggunakan ring 14 dengan profile bannya 80/90 ring 14. Kemudian di suspensinya dia menggunakan single shock satu seperti ini, sama persis dengan Beat Carbu karena memang ini basisnya dari Beat Carbu ya. Di sini ada behel nih. Ini behelnya chrome manis, ini kesan retro juga muncul dari bentuk behel yang bulat melingkar seperti ini gitu ya. Kita lihat fitur dan kepraktisan dari motor ini. Di sini ini masih ada saklar ya, masih ada saklar headlamp. Ini belum AHO. Kalau nggak salah AHO itu ya automatic headlamp on itu sekitar tahun 2012-an. Jadi pada saat 2011 itu dia masih tetap lampu masih menggunakan saklar gitu ya. Kemudian sama ini tombol start, dan di tahun itu juga posisi dari switch sebelah kiri ini udah khas Honda ya, dimana klakson ada dia di tengah gitu ya, bukan di bawah lagi. Lanjut ke bagian panel dari speedometernya. Ini semuanya masih full analog, dimana bentuknya lagi-lagi membulat gitu ya, dengan nuansa warna putih di dalamnya. Ini terlihat klasik ya, logo Honda di dalamnya standar, tidak ada apapun. Dia cuma memiliki speedometer dan odometer. Kalau di bawahnya ini ada full meternya dia di sana ya. Ada berapa bar tuh? Ada 4 bar. Karena konsumsi bahan bakar dari Scoopy ini tidak terlalu boros lah, dengan 110 cc dan karbu berventuri 22. Jadi ya cukuplah 1 banding, kalau nggak salah kata ownernya ini 1 banding 30 dia masih dapat lah. Kita lanjut lihat bagasinya nih. Nah, kita buka bagasinya. Bagasinya sebenarnya cukup rapi, sama seperti Honda Beat juga. Dia udah ada penutupnya nih ya. Ini ada penutupnya. Dan kita lihat tidak terlalu besar ya. Ini kalau naruh jas hujan pun di sini udah cukup penuh ini ya. Ini tidak terlalu besar ini. Lihat di storage depannya juga ada 2 tempat penyimpanan terbuka di sini. Cukup untuk menaruh botol ya, dibanding dengan Honda Vario 150. Ini lebih baik untuk tempat penyimpanannya. Oke, ini adalah posisi berkendara saya di Honda Scoopy Carbu tahun 2011. Ini merupakan suspensi standar dari motor ini, baik depan ataupun belakang tidak ada ubahan sama sekali. Tinggi badan saya 173 cm. Saya bisa menapak ke tanah dengan sempurna ya. Ini posisinya memang tidak terlalu tinggi. Kita bisa enjoy duduk di Scoopy ini, ditambah lagi dengan posisi stang yang agak lebar ya dibanding dengan Honda Beat Carbu. Meskipun pada basisnya baik rangka ataupun mesin dia sama dengan Beat Carbu, tapi dia mendapatkan posisi riding yang berbeda gitu ya. Otomatis dengan posisi riding seperti itu juga impresi berkendaranya pun akan berbeda dibanding Beat Carbu. Nah, bagaimana
impresi berkendaranya, yuk kita cobain. Oke, kita lagi berkendara nih dengan Honda Scoopy Carbu tahun 2011. Tadi itu posisi riding memang ini lebih nyaman ya, stang agak lebih lebar dan lebih ke atas dibanding dengan Honda Beat Carbu. Memang berbasis sama, mesin sama, tapi ini posisi ridingnya lebih nyaman lah, lebih comfort pakai ini dibanding dengan Honda Beat Carbu. Kemudian di suspensinya juga, suspensi ya cukup terbilang enak karena ini memang suspensinya sama dengan suspensi dari Honda Beat juga gitu ya. Nah, kemudian di urusan akselerasi ya, tenaga 110 cc-nya ini cukup lah ya untuk digunakan di perkotaan gitu ya. Desain yang stylish juga membuat motor ini layak untuk dipinang ini. Nah, ini untuk berbelok kita nyalain sen, dan sennya ini apalagi ini udah termakan usia, jadi sennya ini warnanya udah agak sedikit pudar, dan memang barunya juga ini sen kurang terlihat gitu ya, kurang terlalu terlihat gitu. Nah, ini kita coba nih lewat di sekitaran Pasawahan, ini jalan baru nih, jalan baru yang mau ke Pleret dari Pasawahan ya ini. Ini nanti kita balik lagi ke sini, kita cobain motor ini, posisinya agak menanjak ya, menanjak curam ya. Ini sekitar 25 sampai 30 derajat, ini tanjakannya juga cukup curam gitu ya. Nah, posisi kakinya juga, posisi kaki seperti yang teman-teman lihat ini bener-bener leluasa posisi kakinya ya, agak sedikit lebih lebar dibanding dengan Honda Beat Carbu. Posisi riding yang enak, posisi kaki yang agak lebih lebar gitu. Kemudian jarak antara kaki dengan deck ini masih spare-nya agak banyak ya. Jadi cukup leluasa ini kaki di sini. Nah, ini nih jembatan baru nih yang dari Pasawahan masuk ke Parakan 5 Purwakarta nih ya. Oke, kita cobain nih mesin 110 cc Scoopy untuk menanjak nih di tanjakan jalan baru antara Parakan 5 dan Pasawahan. Ini tanjakannya juga cukup curam, ini cukup curam dan agak panjang, cuman tenaganya ini masih cukup dan masih enak ya untuk dipakai nanjak seperti ini. Ini seperti teman-teman lihat tuh, tanjakan seperti itu, dan ini masih cukup enak untuk dibawa menanjak gitu ya. Tidak terlalu kehilangan tenaga, meskipun cc-nya ini hanya 110 dan bertenaga 8 PS ya. Apalagi kalau motornya dirawat, kemudian ya CVT-nya juga terawat, ini akan jauh lebih baik dibanding dengan ini gitu. Kebetulan ini agak sedikit kurang terawat dari ownernya ya, tapi overall ya ini cukup enak lah, cukup nyaman untuk keseharian meskipun dengan rute yang agak menanjak sekalipun. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, subscribe agar kami lebih berkembang lagi. Kemudian share juga video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Hairullah, sampai jumpa di video berikutnya. I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm sweating you out.